Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Maulana, NIM 21201902882, kelas TI 6C. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Keamanan Informasi dan Jaringan. Yang pertama, bagaimana cara mengamankan data menurut Anda? Menurut saya, berhati-hati saat menggunakan jaringan WiFi ketika kalian sedang berada di tempat umum dan menemukan WiFi yang bisa diakses secara gratis. Jaringan WiFi ini bisa disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk mencuri data pribadi. Biasanya menggunakan access point palsu yang jika seorang login maka data pribadinya akan tercuri. Yang nomor 2, bagaimana cara melindungi password yang kita miliki? Segera ubah default password setelah membuat akun. Password default atau password bawaan adalah password pertama kali yang diberikan sebuah website yang Anda kunjungi. Jenis password ini sangat mungkin diretas. Mereka biasanya akan mencari informasi dengan mengunjungi website produsen tertentu dan mengunduh password pengguna secara manual. Jika Anda mendapatkan password default, segeralah untuk menggantinya dengan password yang Anda sediakan sendiri. Yang nomor 3, bagaimana cara kita mendeteksi suatu serangan atau kebocoran sistem? Ada 4 faktor yang merupakan cara untuk mencegah terjadinya serangan atau kebocoran sistem. Yang pertama, desain sistem. Desain sistem ini yang baik tidak meninggalkan celah-celah yang memungkinkan terjadinya penyusupan setelah sistem tersebut siap dijalankan. Yang kedua, aplikasi yang dipakai. Aplikasi yang dipakai sudah diperiksa dengan seksama untuk mengetahui apakah program yang akan dipakai dalam sistem tersebut dapat diakses tanpa harus melalui prosedur yang seharusnya, dan apakah aplikasi yang mendapatkan kepercayaan dari banyak orang. Yang ketiga, manajemen. Pada dasarnya, untuk membuat suatu sistem yang aman atau terjamin tidak lepas dari bagaimana mengelola suatu sistem dengan baik. Yang keempat, manusia atau administrator. Manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting, tapi seringkali dilupakan dalam pengembangan teknologi informasi dan sistem keamanan. Soal nomor 4, aspek keamanan sistem informasi ada 5. Sebutkan dan jelaskan masing-masing. Yang pertama, authentication, yang disebut agar penerima informasi dapat memastikan keaslian pesan tersebut datang dari orang yang dimintai informasi. Yang kedua, integrity adalah keaslian pesan yang dikirim melalui sebuah jaringan dan dapat dipastikan bahwa informasi yang dikirim tidak dimodifikasi oleh orang yang tidak berhak dalam perjalanan informasi tersebut. Yang ketiga, authority adalah informasi yang berada pada sistem jaringan tidak dapat dimodifikasi oleh pihak yang tidak berhak atas akses tersebut. Yang keempat, confidentiality adalah usaha untuk menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. Yang kelima, privasi merupakan lebih dari ke arah data-data yang sifatnya privat atau pribadi. Yang soal nomor 5, jelaskan maksud dari prinsip keamanan berbanding terbalik dengan kenyamanan dan berikan contoh dalam kehidupan sehari mengenai prinsip tersebut. Terkadang saat kita ingin dalam keadaan aman, kita harus merasa tidak nyaman, karena keamanan itu sendiri harus menambahkan sesuatu yang mungkin tidak nyaman bagi kita. Misalnya, saat kita ingin merasa aman browsing di internet, kita harus menambah firewall atau semacam aplikasi lainnya yang mungkin membuat internet melambat atau kinerja komputer menurun. Hal tersebut memang terasa tidak nyaman, tetapi sisi positifnya kita mendapat keamanan.
Contoh lainnya, jika kita mempunyai akun media sosial yang rawan dihack, maka kita untuk mencegahnya kita dapat berupaya merubah kata sandi secara berkala. Tentu hal itu membuat kita merasa tidak nyaman. Yang soal nomor 6, di dalam sebuah perusahaan, langkah apa yang harus dilakukan untuk menerapkan sebuah sistem keamanan? Membuat kebijakan untuk menangani informasi. Jika suatu organisasi tidak mampu untuk membedakan secara benar antara informasi yang bersifat sensitif dengan informasi yang bersifat non-sensitif, maka tidak mungkin bisa mengamankan data yang penting. Suatu kode kebijakan data mampu menguraikan jenis data yang dianggap sensitif dan mampu menentukan proses yang ketat untuk mengidentifikasi dan mengenai serta mengamankan berbagai jenis data. Suatu sistem klasifikasi data yang bertingkat dapat membantu untuk membedakan antara informasi sensitif dan non-sensitif. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan dari soal UTS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.